Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 10 yang berbunyi, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Allah Bapa membawa banyak orang kepada kemuliaan sebagai ciptaannya. Keadaan seluruh umat manusia pada saat sekarang ini sangatlah berbeda dengan rancangan atau rencana Tuhan Allah pencipta dan pemelihara dan sang pemilik atas ciptaannya itu, yang semula ketika menciptakan umat manusia pertama. Kita dapat melihat saat ini bagaimana umat manusia hidup saling bermusuhan, saling bersaing, ada yang saling membunuh, dan pastinya kita tidak begitu saja menaruh percaya kepada orang yang pertama kali kita kenal. Di dalam nas renungan firman Tuhan hari ini kita diingatkan tentang bagaimana umat manusia itu pada mulanya begitu sangat mulia dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Penulis kitab Ibrani yang mengutip Mazmur 8 ayat 4 hingga ayat 6 ini, bahwa manusia itu dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, dan segala ciptaan Tuhan untuk diusahakan oleh umat manusia sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28. Di dalam nas renungan kita hari ini diungkapkan juga kepada kita di suasana kita memperingati bahwa bulan Oktober ini sebagai bulan keluarga, tentang siapa sesungguhnya kita umat manusia ini yang begitu mulia di antara seluruh ciptaan yang lainnya. Akan tetapi kenyataannya berbeda, justru manusia itu yang dikalahkan oleh keinginan dunia ini. Bahkan manusia itu telah menyebabkan dirinya mau menyembah binatang, menyembah pohon, dan menyembah benda-benda ciptaan Tuhan lainnya. Sesungguhnya umat manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya umat manusia itu berkuasa atas seluruh ciptaan Allah Bapa lainnya. Tuhan Allah Bapa kita melihat bahwa umat manusia yang menghadapi berbagai macam penderitaan dan tersesat, yang tidak menyadari dirinya di hadapan Allah Bapa kita. Konsekuensi yang harus diterima oleh umat manusia yang telah jauh dari Tuhan pencipta dan pemelihara hidup dan matinya itu. Itulah sebabnya mengapa Tuhan Allah Bapa pencipta dan pemilik hidup dan mati kita ini harus menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, bahwa Ia telah menyatakan dirinya sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat, menjadi sama seperti umat manusia. Tidak ada lagi yang dapat menjadi penolong bagi umat manusia untuk keluar dari kesusahan dan penderitaannya sebagai dampak akibat dosanya, selain hanya Tuhan Allah Bapa yang harus menjadi manusia, menyatakan tentang jalan keselamatan kepada umat manusia yang harus ditempuh oleh umat manusia di dalam hidupnya. Kepada seluruh umat manusia juga dinyatakan mengapa Tuhan itu harus menderita, sengsara, dan mati di atas kayu salib di Bukit Golgota. Karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya kata-kata dan janji-janji belaka, tetapi Tuhan Allah Bapa di dalam penyataannya melalui Yesus Kristus turut mengambil bagian di dalam penderitaan dan kesengsaraan akibat dosa umat manusia miliknya, walaupun Ia sendiri tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, maka jelaslah bahwa sesungguhnya sejak awal umat manusia dan alam semesta yang dijadikan oleh Tuhan Allah Bapa kita itu, bahwa manusia diciptakan bukanlah supaya harus menderita, tetapi supaya hidup di dalam kebahagiaan, sukacita, serta memberi segala ciptaan Tuhan lainnya diusahakan
di seluruh ciptaan itu takluk kepada kedaulatan kemahakuasaan Allah Bapa saja. Tuhan kita Yesus Kristus adalah wujud karya nyata kasih Allah Bapa yang begitu besar kepada umat manusia. Tuhan mau menolong dan mengangkat kita umat manusia ini dari kesengsaraan maupun penderitaannya dan mengembalikannya kepada keadaan umat manusia sebagaimana awalnya umat manusia itu ada, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bapa. Oleh karena kasih-Nya, sampai Ia tidak malu untuk disebut sebagai saudara bagi kita manusia. Tuhan telah menjadi saudara bagi kita, bahwa Tuhan itu dekat dan ada bersama-sama dengan kita hingga sekarang melalui Roh Kudus. Sesungguhnya orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka sudah selayaknya kita ini menyadari betul bahwa sebelum kita menderita, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus itu telah menderita terlebih dahulu. Karena cinta kasih-Nya yang begitu besar, kita umat-Nya yang dikasih dan disayanginya ini, dengan menunjuk kepada bukti kasih-Nya yang begitu besar itulah, maka Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk keluar dari segala penderitaan kekal. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dari kuasa kematian kekal itu. Kita hanya perlu untuk membuka diri menerima anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk disempurnakan sebagaimana rencana Tuhan sejak semula atas seluruh kehidupan umat manusia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh menghargai dengan berbuat baik menurut kehendak-Mu di setiap keadaan kami. Sekarang kami juga menyerahkan apabila masih ada kuat kuasa sakit penyakit yang mengganggu kami, termasuk akibat pandemi COVID-19 ini. Sembuhkan, pulihkan kami, dan boleh hidup sehat menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin.